Lo tahu nggak? Ada satu tokoh Indonesia yang kalimatnya sering dipakai orang buat motivasi, tapi jarang dipahami sampai ke akarnya. Kalimat itu, terbentur, 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 lalu terbentuk. Itu kata Tan Malaka. Banyak orang cuma pakai buat caption Instagram pas lagi galau, padahal maknanya jauh lebih dalam dari sekadar kalimat penyemangat. Itu bukan kata-kata manis. Itu hasil pergulatan hidup, perjuangan, dan logika keras yang ditempa dari pengalaman pahit. Masalah kita hari ini bukan cuma soal bisa matematika atau nguasain teori. Masalah kita adalah cara kita mikir. Banyak orang belajar tanpa logika, kerja tanpa logika, bahkan hidup tanpa logika. Mereka hafal, mereka nurut, mereka ikut-ikutan. Tapi begitu ditanya, kenapa? Jawabannya kosong. Persis kayak siswa yang hafal rumus, tapi nggak ngerti kenapa rumus itu ada. Nah, Tan Malaka dari dulu udah teriak, kalau bangsa ini mau maju, ya harus belajar pakai logika, bukan sekadar ikut kata orang. Tan Malaka nulis buku legendaris berjudul Madilog. Singkatan dari materialisme, dialektika, logika. Kalau lo baca, bahasanya mungkin terasa berat, tapi idenya sederhana. Kita harus membiasakan diri berpikir logis, bukan mistis. Di masa itu, banyak orang percaya bahwa sakit karena roh jahat, gagal panen karena kutukan, kalah perang karena takdir. Tan Malaka bilang, stop. Pakai otak lo. Cari sebab dan akibat. Jangan terima sesuatu cuma karena, katanya, atau, sudah dari dulu begitu. Itu gila, bro. Bayangin tahun 1940-an, orang-orang masih mengandalkan mitos, sementara Tan Malaka udah ngajak mikir pakai logika ala ilmuwan modern. Bahkan sebelum bangsa ini merdeka, dia udah bicara tentang critical thinking. Kalau dipikir, kita sekarang aja masih sering terjebak dalam pola pikir irasional. Beda zaman, sama masalah. Pola pikir Tan Malaka bisa diringkas jadi 3. Materialisme. Realita itu nyata. Lo lapar? Ya makan. Lo miskin? Ya cari solusi nyata, bukan cuma doa tanpa usaha. Doa perlu, tapi logika lebih perlu buat aksi. Dialektika. Hidup itu pergerakan. Ada konflik, ada benturan, ada kontradiksi. Dari situ lahir perubahan. Kalau lo selalu aman, lo nggak akan pernah berkembang. Logika. Segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya jangan diterima mentah-mentah. Kalau kita terapkan hari ini, artinya apa? Artinya lo nggak boleh gampang percaya hoax di WhatsApp. Lo nggak boleh langsung percaya sama influencer yang jualan ilmu sukses instan. Lo harus tanya, apa logikanya? Tanpa logika, lo gampang ditipu. Dan orang yang gampang ditipu, gampang dijajah. Bedanya sekarang, penjajahnya bukan Belanda, tapi sistem, algoritma, atau bahkan gaya hidup konsumtif. Tan Malaka ngajarin kita buat berani mikir mandiri. Itu yang bikin dia sering dianggap kontroversial. Dia nggak segan mengkritik Belanda, Jepang, bahkan elit bangsanya sendiri. Karena bagi dia, kebenaran bukan ditentukan siapa yang ngomong, tapi seberapa logis argumennya. Kalau logis, diambil. Kalau nggak logis, ditolak. Sesederhana itu. Tapi coba lihat sekarang, banyak orang lebih percaya siapa yang ngomong, bukan apa yang dia omongin. Kalau yang ngomong terkenal, langsung dianggap benar. Padahal logikanya bolong. Belajar logika juga berarti lo harus siap terbentur. Hidup itu bukan jalan tol mulus, tapi medan perang penuh jebakan. Dan setiap benturan itu bagian dari dialektika. Tan Malaka percaya bahwa dari benturan, manusia ditempa. Sama kayak besi ditempa jadi pedang, lo juga ditempa jadi kuat lewat gagal, sakit, kecewa, ditolak. Kalau lo kabur dari benturan, lo nggak akan pernah terbentuk. Coba pikir, orang-orang sukses jarang lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari benturan.
Steve Jobs ditendang dari perusahaannya sendiri sebelum balik jadi legenda. Elon Musk hampir bangkrut gara-gara SpaceX gagal 3 kali. Bahkan di Indonesia, tokoh kayak Merry Riana juga lahir dari kondisi keterbatasan. Sama halnya Tan Malaka. Hidupnya dikejar-kejar, diasingkan, dipenjara, tapi dari semua itu, dia terbentuk jadi pemikir yang tajam. Dan ini yang sering kita lupa, belajar logika bukan berarti lo bakal hidup gampang. Justru sebaliknya. Belajar logika bikin lo sadar bahwa hidup itu keras, dunia itu absurd, dan lo harus siap terbentur berkali-kali. Tapi dari situ lo jadi kuat. Logika juga bikin lo fleksibel. Orang yang cuma hafal teori gampang panik kalau situasi berubah. Kayak orang yang hafal resep masakan tapi begitu garam habis, langsung bingung. Tapi orang yang ngerti logika masak bisa improvisasi. Sama kayak main catur, orang hafal langkah-langkah bisa menang kalau lawan main standar. Tapi begitu lawan main aneh, dia bingung. Sedangkan orang yang ngerti logika catur bisa adaptasi. Hidup itu lebih mirip catur daripada ujian sekolah. Gak ada kunci jawaban, semua harus mikir. Tan Malaka bilang, bangsa ini gak akan maju kalau masih percaya pada mitos buta. Dan coba lo lihat sekarang, banyak orang lebih suka cari jalan pintas daripada berpikir. Cari 10 cara cepat kaya, cari tips sukses tanpa usaha, cari rahasia jadi pintar instan. Padahal itu semua jebakan. Logika bilang, gak ada hasil tanpa proses. Gak ada terbentuk tanpa terbentur. Kalau ada yang janji instan, kemungkinan besar itu tipuan. Yang bikin gue salut sama pola pikir Tan Malaka adalah keberaniannya buat gak ikut arus. Di zamannya, itu berarti dia sendirian. Hari ini, mungkin bentuknya beda, tapi intinya sama. Jangan cuma ikut-ikutan. Jangan jadi budak algoritma. Jangan jadi mesin fotokopi. Belajar mikir sendiri. Belajar pakai logika. Karena logika itu bukan cuma soal teori filsafat. Logika itu senjata bertahan hidup. Logika bikin lo bisa bedain mana fakta, mana manipulasi. Logika bikin lo bisa lihat pola, bisa bikin strategi. Dan logika bikin lo kuat menghadapi kenyataan yang kadang pahit. Kalau hari ini lo lagi gagal, ingat kata Tan Malaka, terbentur, 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 lalu terbentuk. Jangan berhenti di terbentur. Terus jalan sampai lo terbentuk. Kalau hidup lo sekarang kayak berantakan, lihat sebagai proses dialektika. Lo lagi ditempa, bro. Dan hasilnya, kalau lo tahan, lo bakal jadi baja. Belajar logika itu artinya lo berhenti jadi robot penghafal. Lo mulai jadi manusia yang berpikir. Lo berhenti percaya buta. Lo mulai nanya kenapa. Lo berhenti nyari instan. Lo mulai sadar bahwa semua butuh proses. Dan lo berhenti nyari aman. Lo mulai berani terbentur. Tan Malaka udah ngasih contoh. Dia tahu hidupnya nggak bakal gampang. Tapi dia nggak nyerah. Dia pilih jalan logika, walaupun jalannya panjang dan berdarah. Dan itulah kenapa kalimatnya relevan sampai hari ini. Karena kita semua, di zaman modern ini, masih butuh logika. Hidup tanpa logika itu kayak main game tanpa strategi. Lo bisa hoki sekali 2 kali, tapi lama-lama lo kalah. Hidup dengan logika itu kayak ngerti peta game. Lo tahu kapan harus serang, kapan harus mundur, kapan harus upgrade, kapan harus grinding. Dan yang paling penting, lo tahu bahwa terbentur bukan akhir game, tapi bagian dari leveling up. Jadi kalau lo mau hidup lebih dari sekadar jadi penonton, belajarlah logika. Kalau lo mau keluar dari jebakan ikut-ikutan, belajarlah logika. Kalau lo mau benar-benar terbentuk, bukan cuma terbentur lalu patah, belajarlah logika. Dan kalau ada yang bilang logika itu ribet, ingat aja Tan Malaka. Dia udah nunjukin bahwa logika bisa jadi senjata bangsa. Kalau di zamannya logika bisa ngelawan penjajahan, di zaman kita logika bisa ngelawan kebodohan, hoax, dan sistem yang ngerusak kita pelan-pelan. Hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak hafal.
Hidup ini soal siapa yang paling berani mikir. Dan kalau lo berani mikir, berani terbentur, lo pasti bakal terbentuk.